surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu yang ku rindukan, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau satu di hatiku, tiada yang lain. Hanya Kau, Yesus, hanya Kau. Haleluya. Ini hidupku, Tuhan, ku serahkan hanya kepadamu. Sebab aku percaya hanya Engkau yang pegang hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, yang menggandeng tanganku, Yesus. Haleluya. Oh, hey. Haleluya. Ni hatiku, Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
satu di hatiku. Oh, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Baik, mari kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang saya ambil dari Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saudara, tema firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul mengalahkan tekanan hidup. Untuk kita bisa berkemenangan dalam segala hal, kita harus bisa mengalahkan tekanan hidup, apapun itu bentuknya. Mengalahkan tekanan hidup bukanlah tentang menghindarinya, melainkan tentang menghadapinya dengan keberanian dan ketangguhan. Seperti seorang pendaki gunung ya saudara ya, yang terus melangkah meskipun ya terjalnya medan yang harus dihadapi. Seorang pendaki harus tetap berjuang, harus tetap berusaha untuk bisa sampai ke puncak gunung. Dan tentunya kita tahu ya, rintangan dalam mendaki gunung itu sangat banyak tantangannya, ya, terjal, licin, dan ada banyak hal yang lainnya. Saya pernah saudara ya ikut dalam satu rombongan mendaki gunung tertinggi di Kepulauan Riau saudara ya, dan di tengah jalan itu saya sudah putus asa. Rasanya sudah tidak mampu untuk sampai di puncak begitu. Hari itu kita begitu cukup banyak rombongan ya, dan tentunya ada yang di depan. Yang di depan ini kan tentunya rintangannya itu akan lebih banyak. Karena apa? Mereka yang di depan, mereka yang akan menyingkirkan segala rintangan-rintangan kecil atau besar apapun, supaya yang di belakangnya ini bisa dengan mudah naik untuk atau tiba di puncak, demikian. Namun saudara, meskipun demikian ya, tetap yang namanya mendaki gunung itu ya mungkin kalau saudara pernah mendaki gunung tentu bisa merasakan betapa capeknya, betapa lelahnya, dan perjuangan yang memang harus gigih dan harus mempunyai suatu semangat untuk kita tiba di puncak. Dan setelah kita tiba di puncak itu saudara ya, wow, semua rasa capek, rasa penat, rasa lelah itu hilang dengan sendirinya. Karena apa? Melihat suatu keindahan yang luar biasa dari puncak
gunung. Jadi saudara ya, di sini kita bisa mengetahui ternyata saudara, setiap tantangan yang berhasil kita lewati akan mengukir jejak kekuatan dalam diri kita. Kita akan menyadari bahwa kita jauh lebih tangguh dari yang kita bayangkan. Ya, seperti saya katakan tadi, dengan berhasilnya kita menghadapi tantangan seperti tadi mendaki gunung, keindahan di atas puncak itu saudara mengalahkan segala-galanya. Dalam hidup demikian saudara ya, banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, di pagi hari ini saudara mendapatkan tekanan seperti apa dalam kehidupan saudara? Mungkin pagi hari ini saudara ada di titik terendah kemampuan saudara dalam menghadapi berbagai persoalan, tekanan hidup yang saat ini terjadi di dalam hidup saudara. Ada hal yang membuat kita tertekan ya. Dari segi keuangan kita tertekan karena mungkin hari ini kita benar-benar membutuhkan uang untuk kebutuhan, untuk angsur rumah, angsur mobil, kebutuhan sehari-hari, ya, juga mungkin hubungan yang sulit dengan pasangan hidup kita, dengan tetangga, dengan rekan kerja kita, juga mungkin ada tekanan karena pekerjaan, kita harus mencapai target, ya. Semua ini membuat kita tertekan. Semua ini membuat kita tidak berdaya. Semua ini membuat kita sepertinya tidak ada hal yang memang bisa kita lakukan. Karena apa? Kita ada dalam posisi terendah, kemampuan atau di titik terendah kita. Nah, di pagi hari ini saudara ya, melalui firman Tuhan di pagi hari ini ya, ada 3 kunci untuk kita mengalahkan tekanan hidup ya. Ada 3 kunci atau cara bagaimana kita bisa mengalahkan tekanan hidup dari renungan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama saudara ya, yaitu percaya pada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 46 tadi yang ayat kedua ya, dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Artinya saudara, ketika badai menerpa, larilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Kita akan diberi kemampuan menghadapi badai sesulit apapun ya. Datang kepada Tuhan melalui doa ya. Karena jelas ya saudara ya, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 akhir ya, dikatakan di sana bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin ya didoakan sangat besar kuasanya ya, sangat besar kuasanya. Nah, saudara mungkin mendengar ya kesaksian dari Bapak Gembala kita, Bapak Hosea, yaitu di doa pencurahan Roh Kudus ya, doa 10 hari Senin yang lalu atau Senin kemarin ya. Bagaimana beliau bersaksi ya, mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu begitu, beliau mengalami sakit dan dikatakan itu adalah COVID. Saudara, di usia Bapak Gembala kita yang sudah 90 tahun lebih, bahkan dokter juga mengatakan kemungkinan begitu ya saudara ya. Dan kita sudah mendengar sendiri bagaimana Bapak Gembala kita bersaksi. Nah, pada saat itu juga ya saudara ya, saya juga teringat pada minggu waktu itu ya, di mana ada beberapa kita hamba Tuhan berdoa untuk Bapak Hosea di suatu
ruangan di mana ibadah sedang berlangsung di tempat ini. Kita berdoa di satu ruangan yang tertutup. Kita ada 4 orang saat itu, saudara ya. Kita berdoa untuk beliau, meminta kesembuhan kepada Tuhan, meminta mujizat kepada Tuhan. Kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan saudara, ada seorang pendoa mengatakan, ya, ada seorang pendoa saat itu mengatakan bahwa dia melihat suatu penglihatan bahwa Bapak Gembala kita naik tangga dan dada-dada begitu. Tentu hancur hari itu perasaan kita, hati kita. Karena tentu kita sayang ya dengan Bapak Gembala kita ya, yang begitu luar biasa, diurapi, bersahaja, ya, berwibawa luar biasa ya. Dan hari itu dengan tegas juga saya mengatakan ya langsung, tidak, Bapak Gembala tetap sehat. Bapak Gembala kita tetap berkhotbah, akan tetap dipakai Tuhan, akan tetap masih melayani Tuhan. Saya katakan dengan tegas demikian. Dan puji Tuhan saudara, saudara sendiri juga sudah dengarkan bagaimana beliau disembuhkan, dipulihkan. Dan sampai saat ini sehat dan tetap masih bisa berkhotbah, masih ada di mimbar menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang begitu sangat menyentuh. Ini kuasa doa saudara, ini penyerahan total saudara. Kelihatannya atau dokter mengatakan tidak mungkin, tetapi saudara, ketika kita berdoa, ketika kita percaya, berserah penuh, tidak melihat masalah yang ada, tidak melihat penyakit yang ada, tapi kita melihat kepada kuasa Tuhan, melihat kepada kedaulatan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi dunia ini, kuasa doa itu saudara luar biasa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa doa itu mengalahkan nalar kita, mengalahkan logika kita. Itulah kuasa doa. Oleh sebab itu saudara percaya. Dan ketika kita percaya, ambil tindakan, berdoa, berserah. Apapun itu masalahmu saat ini, apapun itu tekanan hidupmu saat ini, serahkan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga menjadi senjata bagi kita. Senjata buat kita menghancurkan segala tipu muslihat yang membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak memandang kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 itu di sana dikatakan ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan ya, pelita bagi kaki kita. Sepanjang jalan ini, sepanjang kita masih menginjakkan kaki di muka bumi ini, firman Tuhan pelita buat setiap jalan-jalan kita. Terang dalam setiap kehidupan kita. Di mana ada kegelapan, firman itu menerangi kegelapan itu. Sehingga kita bisa terus melewati badai, melewati kekelaman yang mungkin saat ini sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jadi kunci yang pertama saudara tadi yaitu percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan jangan takut. Ya, jangan takut. Di ayat 3 sampai 4 ya dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, ayat di atas adalah gambaran dunia di sekitar kita yang bisa berubah dengan tiba-tiba. Bahkan terasa seperti pondasi kehidupan kita sedang digoncang hebat. Diibaratkan bumi ya, diibaratkan bumi yang berubah
dan gunung-gunung goncang ke dalam laut. Seperti itu dikatakan saudara kehidupan atau tekanan hidup. Dan ini saudara pasti dialami oleh setiap orang. Ya, pasti dialami oleh setiap orang. Tidak memandang usia. Semua usia bisa mengalami tekanan hidup. Ya, karena seperti gambaran apa yang sudah kita baca tadi ya, dikatakan gunung-gunung goyang, air laut goncang. Itu adalah suatu gambaran kehidupan manusia umat Tuhan di muka bumi ini ya. Saudara, anak saya aja ya masih kelas 5 ya saudara ya. Kalau mau ulangan itu ya, anak saya itu sangat tertekan ya, sangat tertekan. Kemarin saudara ya, anak saya ulangan matematika ya. Dulu memang kadang ya orang tua itu kadang memaksakan sesuatu kepada anaknya. Dulu sebagai orang tua tentu ya saya bersalah saudara ya. Mungkin juga kita pernah mengalami kesalahan yang saya buat ya. Dulu saya katakan seperti ini kepada anak saya ya. Nak, ya kamu itu kan sekolah di tempat yang bagus. Dan uang sekolahmu itu kan nak tidak mudah ya. Artinya tidak murah gitu ya. Cukup mahal. Ya tolonglah belajar yang baik, dapatkan nilai yang terbaik. Dan itu saudara membuat anak saya tertekan. Jadi setiap ujian itu saudara ya, sakit, demam, panas tinggi. Saya berpikir kenapa ya anak saya, setiap ulangan kok sakit, kok demam. Ya, sampai suatu saat dia berani ngomong. Soalnya mama ngomong gitu, jadi saya takut mah seperti itu. Nah setelah kejadian itu saudara, saya katakan kepada anak saya, ya wes buat mama sekarang tidak walaupun penting nilai tinggi ya, yang penting kamu paham, ngerti apa yang kamu pelajari, sudah cukup buat mama. Tapi ternyata saudara pada waktu kemarin ulangan itu nilai matematikanya ya saudara ya, itu 81 ya. Ketika saya jemput dari sekolah sudah mencucu saudara ya, asam begitu wajahnya ya. Terus saya sudah langsung tahu bahwa anak saya pasti nilainya rendah seperti itu. Tapi saya berusaha juga bertanya kenapa saya katakan begitu. Nilai saya 81 mah jelek begitu. Sampai hari ini saudara ya, nilai saya jelek. Saya berusaha menguatkan. Saya katakan tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Dengan nilai jelek berarti ke depannya lebih sungguh, lebih giat lagi belajar. Jangan banyak nonton ya, tetap belajar supaya dapat nilai yang terbaik seperti itu. Nah anak-anak mengalami tekanan hidup. Jadi semua anak itu mengalami tekanan hidup ya saudara ya. Karena memang itulah kehidupan nyata yang memang harus kita hadapi dan harus jalani ya. Jadi biar dengan segala goncangan hidup yang ada saudara, kita tidak takut ya. Kita tidak takut dengan semuanya itu. Karena ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah mungkin ada di pagi hari ini ya, saudara sedang merasakan gelora ya, dan buih masalah yang menghantam. Yang membuat saudara merasa terombang-ambing dan ketakutan. Bahkan hari ini saudara tidak tahu harus bagaimana. Jiwamu tertekan, hatimu sakit dan sangat sakit. Ya, bahkan untuk mengeluarkan air mata pun mungkin engkau sudah tidak bisa karena sudah terlalu sering engkau merasakan sakit yang begitu dalam karena tekanan hidup tadi ya, karena tekanan hidup ya. Dan cukup banyak saudara ya orang-orang saat ini ya mengalami. Yang paling banyak saya lihat saudara ya mengalami tekanan hidup itu saudara ya dalam dalam hubungan keluarga ya saudara ya. Hubungan antara suami dan istri, hubungan antara menantu dan mertua, hubungan antara orang tua dan anak. Bermasalah semuanya. Anak tertekan karena orang tua. Orang tua pun tertekan karena sikap
anak yang tidak hormat kepada orang tua. Istri tertekan, suami tertekan. Bisa karena perselingkuhan, bisa karena keuangan, banyak hal yang membuat seseorang itu mengalami tekanan. Dan ini memang benar-benar terjadi ya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak juga yang mengambil jalan pintas ya dengan melakukan hal-hal di luar jalur kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu saudara ya, kalau kita mengambil langkah jalan di luar jalur kebenaran Tuhan, sudah pasti yang ada adalah kebinasaan. Tapi ketika kita bertahan dan tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan kita adalah penolong yang sejati, ya, tetap berserah kepada Tuhan, maka kita bisa mengalahkan tekanan hidup tersebut ya. Bukankah di dalam Matius pasal 11 ayat 28 ya, di sana dikatakan di mana Tuhan Yesus mengundang kita, marilah hai kamu yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan Tuhan Yesus kepada setiap kita yang saat ini tertekan, yang saat ini sedang diproses hidupnya. Ingat saudara, seperti tadi saya katakan, seorang pendaki yang terus berjuang sampai ke puncak. Ketika dia di puncak mengalami keindahan yang luar biasa. Demikianlah hidup kita. Kalau kita tetap berjalan, kita tetap melangkah bersama Tuhan, segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan bisa bersaksi, menguatkan banyak orang yang lemah. Karena apa? Kita sudah mengalami itu dan kita sudah berkemenangan. Dan yang ketiga, saudara, yaitu fokus pada kehadiran Allah. Fokus pada kehadiran Allah. Di ayat yang kelima tadi firman Tuhan ya mengatakan, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saudara, sungai di sini melambangkan kehadiran dan berkat Allah yang terus mengalir, memberikan kedamaian dan harapan di tengah badai. Artinya saudara, ayat ini mengajak atau mengingatkan kita bahwa di tengah kekacauan hidup atau badai hidup, ada sungai sukacita dari Allah yang mengalir dalam hidup kita. Oleh karena itu, serahkan atau arahkan pandangan kita kepadanya. Bukan hanya kita tidak memandang pada besarnya masalah yang sedang kita hadapi ya saudara ya. Karena ketika kita pandangan kita hanya tertuju atau fokus dengan masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan bisa keluar dari tekanan itu. Karena apa? Fokusnya kita sudah pada masalah tersebut. Fokusnya kita sudah tidak lagi kepada Allah. Jadi ketika ada masalah, fokusnya tidak kepada masalah itu, tapi kepada kuasa Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Ya, kalau kita fokus kepada Allah, masalah itu menjadi kecil. Sebesar apapun menjadi kecil. Karena kuasa Allah lebih besar, lebih dahsyat dari masalah yang kita hadapi. Jadi saudara, percayalah pada pertolongannya. Sebab pertolongan Allah mungkin tidak datang pada waktu yang tepat seperti yang kita harapkan. Tapi pasti pertolongan Allah itu terbukti dan nyata, tepat pada waktunya. Jadi dari Mazmur 46 ini saudara ya, kita jadikan sebagai pengingat dan sumber kekuatan kita di dalam menghadapi setiap proses hidup. Ya, ketika tekanan hidup datang,
ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Allah adalah perlindungan kita. Allah adalah kekuatan kita. Allah ada di setiap atau di segala musim hidup kita. Ya. Percaya kepada Tuhan. Ya. Ingat satu pujian yang mengatakan bahwa tak terbatas kuasa Allah. Ya. Tak terbatas kuasa Allah. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membawa kita keluar dari segala tekanan hidup. Dan mari kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya, apapun tekanan hidup yang saat ini saudara alami. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberikan mujizat, kelepasan, kemenangan besar. Jadi kalahkan tekanan hidup yang ada. Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Allah yang memberkati kami di pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di luar sana. Mungkin mengalami tekanan hidup, tekanan karena keuangan, hubungan keluarga, suami istri yang tidak baik, yang tidak harmonis, bahkan diambang perceraian Tuhan. Hubungan antara orang tua dan anak juga tidak baik Bapa. Mari Roh Kudus saat ini Engkau ada. Biar Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka. Pulihkan umat-Mu, pulihkan keadaan umat-Mu apapun kondisinya saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, biar kasih Allah mengalir atas mereka. Kuasa Allah turun atas mereka. Dalam nama Yesus, apapun saat ini tekanan hidup yang sedang menghimpit umat Tuhan. Dalam nama Yesus, hari ini juga mereka dipulihkan, mereka dibaharui, mereka berkemenangan, mereka bersukacita karena kasih karunia Allah turun atas mereka, mengalir atas mereka. Roh Kudus sempurnakan semuanya. Nama-Mu dipermuliakan untuk semua yang Tuhan kerjakan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.